Yesus Bapa kami yang berada dalam surga, kami dapat berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk telah kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya ini adalah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah di depan kami. Dan kiranya Tuhan, sebelum kami menunjukkan kepada kami, kiranya Tuhan, didik kami anak-anak-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami akan ini boleh berkenan di depan-Mu dan boleh menjadikan dupa yang harus dalam tatakan jalan-Mu Bapa. Dan dari Tuhan berkati kepada anak-anak-Mu yang memberi bagian dari Tuhan. Dan pujian, singer, yang memainkan musik, dan yang menjadi operator ya Tuhan. Dan juga Kau berkati Tuhan buat alat-alat musik yang kami pakai untuk Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang kami bikin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah hadir untuk memimpin puji ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan sambung pujian dengan bertemu dalam kasih-Nya. Besarkan nama Tuhan.
kesaksian pujian dari anak Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan.
buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita sambut dengan pujian Turin Wisabda. Kita akan mengucapkan pengakuan asli. Bapak Ibu kita untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita sambut dengan pujian. Turin Wisabda.
Kami rindu menikmati firman-Mu. Kami rindu diisi oleh firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama menikmati. Tolong hamba-Mu mendengarkan firman-Mu dengan sederhana, namun benar, dan bimbing kami semua untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya 12 tahun yang lalu pernah ke sini. Ya, bersama Pak Budi ya. Jadi 12 tahun yang lalu pernah ke sini. Pernah ke daerah sini. Ini yang kedua kalinya. 12 tahun lalu ke sini diajak lihat pelihara ikan. Atau pelihara bebek. Jadi hari ini bersyukur dipercayakan oleh penginjil Siska untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul penutusan murid-murid ayat yang ke-16. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dikatakan yang berbahagia adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita hidupi, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik kita merenungkan firman Tuhan di gereja ketika hamba Tuhan, penginjil, pendeta menyampaikan kepada kita, atau ketika kita merenungkan sendiri di rumah dalam saat-saat teduh kita, dalam doa-doa kita. Nah, firman itu mesti kita hidupi, mesti kita melakukan di dalam kehidupan kita. Itu dikatakan orang yang bersukacita, orang yang berbahagia. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, tema di depan saya adalah di mana Injil diberitakan, di situ Tuhan Yesus hadir. Di mana Injil diberitakan, di situ di situ Tuhan Yesus hadir. Nah, saya akan membawa kita untuk memahami ini secara praktis. Ya. Saya tidak tinggi-tinggi, tapi praktis, tapi benar, supaya kita bisa merenungkan, kita bisa melakukan di dalam keseharian kita, hidup kita. Baik kita yang mungkin bertani di ladang, kita yang mungkin bekerja di kantor, kita mungkin bekerja atau di rumah tangga, kita bisa menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Ya. Jadi firman Tuhan itu berbicara mengenai apa yang kita isi, maaf ya, di otak kita penuh. Tapi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang sangat penting sekali. Mari kita buka langsung di slide yang mengikuti. Nah, ini kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, ya. Ini penting. Dikatakan bahwa ada perintah untuk pergi ke Galilea. Ini kita belum masuk dalam ayat 18, 19, 20. Tapi dimulai dengan perintah untuk pergi ke Galilea. Di sini Tuhan itu menuntut ketaatan daripada murid-muridnya. Karena
untuk pergi ke Galilea, itu Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya kepada murid-muridnya. Jadi sebelum peristiwa penyangkalan, Nabi saya kasih, ya, kita perhatikan, saya bacakan ya, biar nanti bisa lebih jelas ya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 31-32, yang saya bacakan ya. Lalu berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab pada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah itu, jadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu di dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-7, di sana Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalian mesti pergi ke Galilea. Itu malaikat yang bilang kepada murid-muridnya, ayo pergi ke Galilea di sana. Lalu di pasal yang di ayat yang ke-10 itu lebih jelas lagi. Itu Tuhan yang bilang, ayo pergi ke Galilea. Jadi sebelum Tuhan itu mati sekalian, belum bangkit, itu dia sudah beritahu murid-muridnya, ayo pergi ke Galilea. Nah setelah bangkit, Tuhan bilang pergi ke Galilea. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Tuhan mesti kasih tahu mereka? Karena mereka tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena mereka itu tergoncang. Jadi ketika buku yang mereka percayai, mereka imani itu ya sekalian, tiba-tiba ditangkap, diadili, disiksa gitu ya. Itu mereka tergoncang, secara manusia tergoncang sekalian. Maka di saat tertentu mereka itu mulai tidak lagi mengingat semua kata-kata yang pernah Tuhan katakan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita baca di bagian yang lain, dikatakan bahwa setelah Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, murid-murid itu sekalian itu mulai bersembunyi, katakannya. Mereka pergi berkumpul dalam satu ruangan, mengunci pintu rapat-rapat. Karena mereka takut nanti dicari, ini pengikut Kristus. Dan mereka tidak lagi mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa mereka harus pergi ke Galilea. Apa yang akan terjadi di sana? Nah itu nanti dijelaskan misalnya di dalam ayat yang ke-18, 17, 18, 19. Di sana Tuhan akan memberikan perintah yang sangat penting, perintah yang sangat spesial kepada mereka, untuk supaya mereka menghidupi perintah itu. Nah kita perhatikan, di sana dikatakan bahwa sebelum masuk ke dalam perintah itu, Tuhan itu mengenalkan dirinya. Tuhan itu mengenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki otoritas yang mutlak dalam dirinya. Dia berkuasa atas langit, atas bumi. Itu artinya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas semua ciptaan, atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan saya baca di dalam tafsir sekalian, dalam bahasa aslinya bilang begini, bahasa aslinya ya, saya terjemahkan aja. Tuhan itu diibaratkan seperti sultan, ya sultan, jadi raja, sultan yang punya penguasa. Karena dia adalah sultan, dia adalah penguasa, maka dia bisa memberikan perintah, dan perintah itu harus dilakukan, dan perintah itu harus dikerjakan. Tapi kita bisa membayangkan tidak, kalau misalkan katakanlah dalam dunia ini presiden itu memberikan perintah, hari-hari ini aja misalnya, presiden itu memberikan perintah kepada menterinya, kepada bawahannya, pasti mereka harus melakukannya. Meskipun kadang-kadang namanya manusia ya, melenceng sedikit gitu ya. Tapi sekali lagi kalau Tuhan memberikan perintah, harus dilakukan perintah itu. Makanya dia sebelum memberikan perintah itu dia mengenalkan dirinya dulu. Tapi itu sekalian kalau kita sama kok. Kalau ada orang yang memberikan perintah kepada kita, kita harus tahu dulu siapa orang itu, harus betul kan? Siapa orang itu? Kita pasti nggak mau misalkan kalau orang bilang perintah, misalkan saya Sylvester bilang perintah, itu bagus sekalian pergi ke alam mencuri. Oh, siapa ini? Oh, suruh kok pergi untuk menyembah dia. Ya nggak mau, siapa dia mungkin seperti saya dan seterusnya.
Nah di sini tidak. Tuhan itu justru sebelum dia memberikan perintah, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, baik di bumi ataupun di langit. Pokoknya segala sesuatu itu di bawah kontrolnya Tuhan. Dia berotoritas, atau bahasa kita gini, dia itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah itu dijelaskan. Kenapa dia menjelaskan seperti ini? Ini adalah korelasi dan ada hubungan di dalam peristiwa setelah kemenangan kita. Dia berani mengatakan seperti ini sekalian karena dia sudah mengalahkan maut, sudah berkuasa mengalahkan maut. Ketika dia disalibkan, ya, lalu dia mati dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Itu adalah bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan maut sekalipun dia berkuasa untuk menghancurkannya. Nah, ini penting sekali. Karena setelah dia memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah sultan, saya adalah raja yang berkuasa atas segala sesuatu, maka dia memberikan perintah, dan perintah itu harus dikerjakan. Saya akan melakukan untuk hal-hal yang sederhana aja. Oke, lanjut dari sini. Ini betul. Perintah untuk menjadikan murid. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini kan ada beberapa. Ya, tapi saya di sini fokus pada perintah untuk pergi menjadikan murid. Atau bahasa kita adalah pergi memberitakan Injil. Atau kalau banyak kita sudah tahu lah ya. Nah ini ya. Jadi pergi bisa berarti dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan Injil. Kenapa saya mengatakan ini Bapak sekalian? Ini baik kita jemaat di sini atau jemaat di mana pun sekalian. Karena kita itu mendengar. Memberitakan Injil itu kan tugasnya hamba Tuhan. Tugasnya pendeta, tugasnya penginjil, tugasnya majelis pengurus. Kalau saya kan bukan, gitu. Kalau saya kan cuma biasa datang ke gereja, mendengar firman Tuhan sudah cukup. Tapi di sini di dalam ayat ini kita bahwa perintah ini diberikan kepada semua orang percaya, bukan orang Kristen. Ya, saya bilang begini. Jadi perintah untuk memberitakan itu diberikan kepada semua orang percaya, bukan orang Kristen. Karena orang yang Kristen itu begitu percaya. Bisa KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak pernah mencerminkan orang yang percaya kepada Kristus. Bisa enggak? Bisa. Di sini ada, saya bilang namanya tidak ada. Tapi kita bergumul supaya tidak ada, sekali. Kita mau supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan hanya di KTP. Wah, saya ke gereja, lain Tuhan. Tapi hidup saya masih menyembah berhala, masih percaya kepada dukun, pergi ke dukun, pergi orang pinter, gunung kawi, macam-macam sekalian. Bagaimana kita mau menjadi orang yang percaya? Itu mungkin KTP-nya Kristen sekalian. Saya juga khotbah di jemaat di Pos PI dan Sidoarjo, banyak jemaat yang mereka punya usaha sendiri. Saya ingatkan kepada jemaat, berkat dari Tuhan. Jangan sampai nanti tokomu sepi, kamu pergi cari ke tuyul di Gunung Kawi. Saya nggak tahu Gunung Kawi itu di mana. Pokoknya di Jawa Timur sini ya. Ya, pergi cari tuyul gitu ya. Pergi ke dukun supaya pelaris gitu. Wah, lari gini ya. Makanya nanti pergi ke sana terus cari gitu ya. Cari atau pasang apa boneka di tokonya ini. Gimana kalian? Lagi datang selamat datang. Oh jangan misalnya. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi perintah ini diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya sekalian. Kalau hanya percaya KTP itu tidak bisa sekalian. Itu tidak bisa. Jadi ini penting untuk kita ya. Itu sudah tahu dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, dan dia memberikan perintah itu. Dan perintah itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya Kristen KTP itu agak susah. Makanya hari ini kalau Silvester saya atau kita semua mungkin, waduh saya masih ragu-ragu, masih setengah-setengah percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita harus komitmen supaya perintah ini bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Oke, lanjut dia memberitakan Injil merupakan satu keharusan. Pergi untuk memberitakan Injil adalah satu keharusan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ini kita yang praktis ini, Bapak Ibu, makan itu keharusan atau
pilihan makan. Bapak Ibu sekalian, makan itu harus untuk pilihan makan. Nah, ibu ini bilang harus. Di sini yang makan selalu bilang pilihan. Wah, saya pilihan. Tidak makan satu hari nggak apa-apa. Ya nggak ada teman sekalian. Makan itu keharusan, harus makan. Tidak ada makan pilihan, keharusan. Itu. Ada lagi, bisa lanjut. Nah ini. Sekalian saya kasih ini sesuai dengan hidup kita sekalian. Ada padi yang sudah menguning. Nah ini padi yang sudah menguning. Kalau padi yang sudah menguning itu harus dipanen atau diusahakan panen? Harus, harus. Kalau diusahakan, kita kan orang ini kita kan sama tahu lah ya. Kalau harus itu kan kapan-kapan misalnya, maaf ya, misalnya saya ada utang gitu ya. Bayar utang lu, ya saya lah nanti. Ya, diusahakan. Kalau diusahakan itu harus kalian bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan. Diusahakan deh. Itu bahasa begitu. Diusahakan. Ya pokoknya nggak jelas kapan diusahakan. Tapi kalau sudah menguning begini, mesti harus dipanen. Kalau nggak dipanen, apa yang terjadi? Bisa dimakan sama hama, atau kalau misalkan hujan turun, jadi rusak, rontok, nggak bisa menikmatinya. Nah, termasuk mangga itu, sih banyak mangga yang di pusat tadi ya. Kalau mangga itu sudah matang, harus dipanen atau diusahakan? Ya harus sama, harus dipanen. Kalau nggak panen, nanti akan dimakan oleh kelelawar atau apalah. Atau tiba-tiba oleh tetangga. Ya, waduh sayang ini, kok nggak dipetik, ya tak petik aja ya. Dia nggak peduli itu mencuri, kok ini dipetik. Oh sudah panen, sudah matang kok nggak dipetik. Ya kalau kamu nggak petik, tak petik aja. Maka mangga yang sudah matang harus dipetik. Termasuk perintah untuk memberitakan Injil itu adalah keharusan, bukan pilihan. Dan itu untuk semua orang percaya, bukan lagi hamba Tuhan, penginjil, pengurus atau majelis. Untuk semua orang percaya mesti memberitakan Injil. Itu adalah keharusan untuk kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Ya lanjut ini ya. Nah ini, kenapa Injil itu harus diberitakan? Apa yang harus diberitakan? Karena ini sekali. Injil merupakan satu rahasia Allah yang sudah dipercayakan kepada kita. Apa rahasianya? Nah, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada itu sudah tahu bahwa di dalam Injil, dalam kabar baik itu kita menemukan bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat untuk umat manusia, untuk setiap orang percaya. Ya, bahwa setiap orang percaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah ditebus oleh Allah. Itu adalah rahasianya. Dan rahasia itu sudah didapat oleh kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa keselamatan hanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini penting bagi sekalian. Ini rahasia yang sangat penting. Ya, itu penting sekali untuk supaya kita mendengar Injil. Ya, kita dipanggil untuk pergi dan memberitakan rahasia tersebut kepada orang berdosa atau orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu begini sekalian. Kata pergi itu sekalian, itu terkait dalam bahasa aslinya itu kembali ke keluargamu. Jadi ketika Tuhan itu kasih tahu para murid-muridnya, itu pergi itu bukan saya kalau mau pergi jadi misionaris, pergi ke Afrika, Papua, NTT, enggak. Tuhan itu bilang pergi itu kembali. Artinya berita Injil itu harus disampaikan mulai dari komunitas kecil, itu keluargamu. Saya Bapak sekalian sampaikan kepada Bapak sekalian sini, saya juga awalnya bergumul Bapak sekalian. Karena saya ini belum kenalan tadi ya. Nama saya Sylvester Derek gitu ya. Saya dari Atambua. Tapi sekalian kalau saya sebut Atambua, Bapak sudah tahu mestinya. Kalau Atambua itu kayak Pak Bui pernah kesana ya, pernah ke GT ya. Pokoknya Soe, Keva, Atambua, Timor Leste itu semuanya agama Katolik. Katolik. Jadi saya itu Katolik, agama Katolik. Tapi sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah, ini saya pernah di pusat juga Bapak sekalian. Istri saya bilang, percuma kamu khotbah kepada jemaat supaya memberitakan Injil. Oh kamu orang tuamu belum percaya kepada Tuhan. Bapak mama saya, saudara-saudara saya semuanya belum percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kamu suruh pergi memberitakan Injil. Bagaimana?
Sedangkan ini pergi itu harus kembali ke keluargamu dulu, pergi memberitakan Injil. Bagaimana ini? Kamu pintar bicara, tapi nggak bisa menghidupi firman itu. Sekali itu pergumulan sehingga satu kesempatan saya pulang baru sekalian, wah, saya itu nggak boleh kamu itu ke Protestan. Mereka tahu Protestan itu nggak benar, itu suka protes. Karena teman saya nggak ada beda Protestan misalnya di kampus saya. Lalu saya pergi ke dorm sekalian. Pada saat itu kepala sukunya meninggal, kepala suku kami meninggal. Wah, ini meninggal, dan itu musim hujan dan banjir. Kalau di sana itu belum ada jembatan kayak di Jawa sini, sehingga pastor itu nggak bisa ke sana, pastor itu nggak bisa memimpin ibadah pemakaman. Nah, pastornya nggak ada, yang ada adalah saya. Saya disuruh untuk memimpin ibadah pemakaman dan saya pakai ibadah Kristen. Itu saya tahu ya, dan sangat penting. Banyak yang hadir, istri kepala suku, anak kepala suku, orang tua saya, banyak yang hadir. Di situ saya khotbah mengenai harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Juru. Jangan pernah masukkan agama dengan kebudayaan. Di sana kan begitu. Agama itu nomor 2, budaya nomor 1. Ya, di mana-mana begitu, di tempat saya misalnya, saya nggak ada yang semuanya dia nggak bisa, nggak ada. Kok nggak ada pendeta, nggak ada pastor ya, saya mimpin. Di waktu berangkat sampai pemakaman saya mimpin, pulang nggak ada apa-apa. Terus itu nggak bisa. Setelah sekian lama, akhirnya mama saya percaya kepada Tuhan. Senang sekali. Terus mertua saya, mama saya, terus adik ibu saya, kakak ibu saya, semuanya percaya kepada Tuhan. Termasuk anak kepala suku percaya kepada Tuhan. Waktu anaknya mau tes tentara, dia ngomong sama saya, di sini susah. Jadi saya mau kasih uang 100 juta, saya bilang nggak usah kasih. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang penting kamu mempersiapkan diri kalian, belajar yang baik, kamu lulus. Hari ini dia akhirnya tes lulus, sekarang di Bali. Akhirnya dia kasih tahu ketetangannya, Bali yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan kita. Dan hari ini saya nggak tahu di sini, apa kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga kita, suami, istri, anak, apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau belum, kita mesti beritakan kepada mereka. Kalau KTP-nya Kristen, praktek hidup masih ke dukun, orang pinter, cari jalan keluar, hari ini, bertobat dulu. Supaya kita bisa menjadikan orang yang percaya kepada Yesus. Oke, ini penting. Jadi kita dipanggil untuk memberitakan Injil, dan Injil itu memberitakan tentang Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Bahkan di dalam Injil Yohanes bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Itu penting sekalian. Dan hari ini kita bertanggung jawab untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tidak perlu berpikir yang tinggi. Saya mempersiapkan diri, saya harus pergi ke Korea Selatan atau bahkan di Korea Utara. Wah, pokoknya tinggi. Ya, tidak perlu. Ada di sekitar kita. Kalau sudah keluarga kita, mari kita lakukan di lingkungan kita. Kalau kita yang bertani, berladang, bertemu dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kita memberitakan Injil, menyampaikan kepada mereka. Karena itu adalah keharusan, itu adalah berita baik, dan itu adalah hal yang sangat penting harus kita beritakan kepada mereka semua. Ya, oke, lanjut. Memberitakan Injil harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan keadaannya. Nah, ini penting sekali. Ini hal-hal yang sangat praktis untuk kita. Saya pergi memberitakan Injil, disuruh pergi memberitakan Injil. Lalu caranya gimana sekalian? Kadang-kadang kita ini kan, khususnya saya itu punya pengalaman yang sebetulnya nggak bagus kalau saya mesti juga. Tapi nanti saya saksikan beberapa. Pertama kita lihat ya. Lanjut. Nah, ini sekalian. Nah, ini ya. Ini ada cek 50 juta dan mobil mainan. Kalau dua pilihan ini kasih ke anak kecil, dia pilih yang mana? Mainan. Atau saya ganti aja cek yang emas batangan sekalian. Kalau emas batangan dan mobil, anak kecil pilih yang mana? Mobil mainan.
Nanti dia bilang kalau batangan itu untuk mama saya, biasanya yang pegang mama saya. Jadi dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Dia pilih pasti mobil mainan. Itu yang dia tahu. Nah ini nanti saya akan jelaskan. Kenapa saya kasih ilustrasi ini untuk kita supaya berani memberitakan itu tapi dengan hikmat yang benar. Karena itu tema tujuannya lebih seperti itu. Lalu kedua, nah ini orang yang sedang berduka sekalian. Ada yang begitu sekalian. Saya mau penginjilan, lalu dia pergi ke orang mati. Saya ketemannya, teman namanya yang meninggal di sana. Terus berkecita ya, terus berkecita. Makanya kamu harus percaya kepada Tuhan. Kasihan kamu mati belum di jalan Tuhan, harus menyerahkan dia. Gimana perasaannya? Pasti orang akan marah kan? Dia nggak tahu keadaan, orang lagi berduka, dia boleh kasih tahu. Maksudnya betul, tapi caranya itu nggak pas dengan keadaan yang terjadi. Dia pergi untuk berkecita ya, aduh kasihan ya. Makanya kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan seperti kamu sudah mati dan belum percaya Tuhan, pasti masuk neraka. Gimana perasaan orang yang berduka itu? Ya pasti marah, sama pasti tersinggung. Kok seperti itu? Kamu seperti itu harus lihat. Nah cara ini yang terjadi dalam hidup kita. Nah lanjut. Nah ini soal budaya sekalian. Nah ini penting. Saya mengatakan seperti itu bukan berarti kita harus bawa budaya, enggak. Tapi kita harus melihat dengan hikmat menempatkan diri. Ya ini budaya sekalian. Saya pernah pelayanan di Lampung Selatan misalnya, Lampung Selatan. Saya pelayanan sana banyak orang Jawa, semuanya orang Jawa di pedalaman. Saya tidak pernah tahu budaya orang Jawa secara detail, tahu sekalian. Kalau orang Jawa di sana itu nggak tahu di Jawa di sekitar sini ya. Mereka kalau menyuguhkan teh itu ada ampasnya, ada kayak batang-batang dulu sekalian. Kalau minum itu harus ditarik dulu, maaf ya. Itu harus dibuat keluar. Kalau kita minum biasa, nanti masuk semua ampas-ampasnya itu, kayak batang-batang dulu sekalian. Teh apa namanya gitu ya. Nah, mereka di sana itu sekalian itu budaya sekalian. Jadi saya itu disuruh gembala, kamu pergi mengunjungi orang itu. Saya pergi ke sana itu disuguhi teh yang ada kayu-kayu batang-batang itu. Pokoknya saya kata pokoknya enak tehnya, masuk dikasih. Saya mau dengan ini supaya dia percaya Tuhan. Yang menjadi masalah adalah saya nggak tahu budayanya sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Dia kasih teh, saya kan jalan jauh tuh minum habis. Saya harus minum habis, terus dia kasih lagi. Tapi dia di situ ada ceret dia ambil di belakang. Saya mau beritakan Injil, nggak bisa. Kemudian keluar ke belakang dia pergi ambil teh lagi. Dia mau datang, saya minum lagi, saya habiskan. Pas mau beritakan Injil, dia keluar lagi pergi ambil teh. Jadi kalau orang budaya nggak tahu di sini, kalau di sana itu harus kalian. Kalau teh itu sudah habis di gelas, akan diisi lagi oleh tuan rumah dan dia akan diisi di belakang sekalian. Jadi sepanjang saya sama dia duduk, Injil nggak diberitakan karena saya nggak tahu budayanya dan saya kenyang karena minum sekalian. Terus bisa bayangkan, karena nggak mengerti budaya, saya kenyang karena minum. Itu pas sangat membekas di dalam pikiran saya. Bagaimana kalau kita memberitakan Injil, kita harus tahu budaya orang, nggak boleh sembarang. Sepanjang kami bicara itu sekalian, saya nggak pernah memberitakan Injil. Pas mau masuk, teh habis dia pergi ke belakang. Dia pulang ke saya, tunggu, minum. Mau ngomong lagi, teh habis dia pergi lagi ke belakang sekalian. Saya masih ingat, pokoknya lebih dari 10 kali saya minum teh. Tidak pernah dia. Dan saya pulang, berita Injil tidak pernah disampaikan. Karena saya tidak pernah memahami budayanya dia, budaya orangnya. Lalu saya pulang ke stok gembalanya, Pak. Dia bilang, gimana hari ini orangnya? Senang gak ya? Saya bilang, Injil gak diberitakan. Nah, saya malah kekenyangan, saya bilang. Kok bisa? Iya, dikasih teh banyak sekali. Lalu dijelaskan, kalau orang di sini, orang Jawa di sana sekali. Kalau dikasih teh, ini jangan langsung dihabiskan, pelan-pelan. Saya cerita. Kalau kamu habiskan, kosong, dia ambil lagi. Dia nggak tahu cari di situ, dia ambil lagi di belakang. Jadi sebaiknya terus. Itu namanya budaya misalnya. Kita harus tahu budayanya sekalian. Atau saya ada contoh lain misalnya, pernah di Mojorejo Pak Sanianto itu ya, kalau dulu saya kan pernah pelayan di sana. Nah kalau sekali orang timur bagus sekalian, orang tua itu pegang kepala nggak apa-apa bagus sekalian. Saya baru tahu kalau di sini orang Jawa yang punya usia dewasa itu nggak boleh pegang kepalanya. Nah saya pegang bagus sekalian. Saya bilang pertama saya percaya Tuhan, percaya Tuhan. Terus saya mulai percaya Tuhan. Waktu pakai kepala dia marah sekalian. Jadi awalnya dia respon bagus, ya
Gimana percaya Tuhan, saya kasih tahu dia ini percaya Tuhan, nanti Tuhan itu akan menjadi juru selamat kita dan seterusnya. Terus saya masuk, saya bilang, Tuhan itu kasihan Bapak. Waktu saya bilang kasihan, saya pegang kepalanya, marah dia langsung pukul tangan saya, marah dia. Karena bagi orang Jawa itu kalau orang sudah usia itu nggak boleh pegang sembarang pegang kepalanya. Kalau di tempat saya nggak apa-apa bagi sekalian, pegang kepala boleh. Bahkan di dalam budaya saya itu sekalian, khususnya budaya Sabu itu, ketemu itu sekalian, nggak tahu Mas Budi tahu nggak? Itu bisa cium hidung boleh. Mau kamu masih muda, tua, boleh cium hidung, itu keakraban sekalian. Nah, tapi kalau budaya di sini itu katanya nggak boleh sekalian, dan itu sangat membekas di dalam diri saya. Maka kalau kita memuliakan itu kita harus tahu budaya itu orang. Bukan berarti firman Tuhan itu dibawa budaya, tidak. Tapi kalau bagaimana orang mau mendengar firman Tuhan, kita nggak mengerti budayanya, lalu kita sembarang aja nonton, kita akan itu nggak bisa. Nah kita lihat sini, lanjut. Nah ini saya masuk ke penjelasan. Beda orang, beda keadaan, beda strategi penginjilan atau kita memberitakan Injil. Kita harus tahu kepada siapa kita memberitakan Injil. Maksudnya orang-orang yang kerja di apa ya? Saya maaf ya, ini kerjaan juga sini. Tukang bangunan, kerjaan tukang bangunan itu capek. Lalu kamu pergi jalan Injil, lalu kamu sampaikan, kamu percaya Allah Tritunggal kan? Allah Tritunggal itu seperti ini. Wah, orang marah. Siapa itu orang? Siapa Allah Tritunggal? Saya tidak tahu ya. Hidup saya sudah berat, sudah kerja berat, kamu sampaikan seperti itu. Nah, kita harus tahu kepada siapa kita memberitakan Injil. Termasuk tadi emas batangan dan mobil mainan. Kalau kamu kasih ke anak kecil, dia akan pilih mobil mainan. Tapi kalau emas batangan dan mobil kamu kasih ke orang tua atau ibu-ibu, dia pasti akan pilih apa? Pilih emas batangan. Wah, ini berharga. Ya. Itu harus kalian. Maka kita harus kasih tahu, harus beritahu firman itu di saat yang di konteks yang tepat, keadaan yang tepat. Kepada siapa kita memberitakan Injil. Termasuk anak-anak itu begitu, anak remaja. Dia harus tahu kepada siapa dia memberitakan Injil. Jangan sembarang aja. Yang seperti cerita saya kutip ya, cerita ada kesaksian bilang begini, ada seorang anak itu dia tuh pergi memberitakan Injil kepada emaknya, kepada neneknya. Kenapa? Karena waktu di sekolah di remaja itu dia tuh dikasih tahu sama dosennya, sama penginjil, kamu harus memberitakan Injil kepada emakmu supaya dia percaya kepada Tuhan. Nah, anak remaja ini ya sekalian, dia benar-benar langsung dikasih tahu emaknya, mak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mak percaya kepada Tuhan Yesus, mak akan masuk surga. Apa yang terjadi? Mak tanya, kan engkaumu sudah meninggal, dan waktu meninggal dia belum percaya kepada Tuhan. Engkaumu di mana? Cucunya bilang apa? Engkau di neraka, nanti mak di surga, tak apa-apa. Lalu maknya bilang apa? Saya tidak mau, saya mau masuk neraka aja. Kenapa? Karena saya mau bersama dengan engkau di neraka. Karena dia menyampaikan dengan semangat begitu, itu adalah hal yang tidak betul, tidak boleh kita jelaskan di dalam kehidupan kita soal firman Tuhan pada orang yang benar-benar berumur. Kita harus tahu kondisinya seperti apa, harus menyampaikan kepada dan kondisi seperti apa. Kedua, ini saya masuk maksudnya jaminan penyertaan Tuhan Yesus. Itu jelas di dalam ayat yang ke-20 bagian B. Ya, saya ulangi. Tuhan itu memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu tidak usah pikir-pikir lah bagaimana baptis, itu nanti aja. Itu nanti aja sekalian. Belum pergi memberitakan itu sudah pikir gimana baptisnya, tidak perlu sampai sana. Yang penting adalah kita pergi memberitakan Injil dulu. Ya. Ketika kita pergi memberitakan Injil, di sana Tuhan memberikan janji kepada kita, yaitu ada pernyataan. Tuhan akan menyertai kita ketika kita melakukan kehendak-Nya. Ketika kita melakukan perintah yang diberikan kepada kita. Itu adalah hal yang penting dan pasti Tuhan akan melakukan itu kepada kita semua. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian kita memberitakan Injil kepada siapapun dengan cara yang benar, dengan hikmat yang benar, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu jangan bilang begini, saya memberitakan Injil lalu saya bertanggung jawab supaya dia ke gereja. Caranya gimana? Kamu percaya Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu sudah percaya terus ke gereja,
Di sana kamu dapat apa? Dapat sembako. Ini di sini apa kursinya banyak yang masih kosong, di pos tempat saya masih banyak yang kosong juga. Maka saya mesti memberitakan Injil dan saya juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Saya mesti memberitahu dia, kamu mesti ke gereja karena nanti di gereja kamu akan diberikan sembako. Satu, sembako. Tiap bulan dapat sembako. Kedua, kalau anakmu sekolah kasih beasiswa. Itu adalah cara memberitakan Injil yang salah. Yang benar adalah begini, kita hanya diminta untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Soal percaya itu adalah urusan dari Roh Kudus, dari Tuhan yang akan membuat dia percaya. Sama, ketika saya kasih tahu ke saudara-saudara saya nggak pernah memaksa. Saya nggak pernah bilang nanti saya isikan dan token listrik, tidak pernah. Mereka percaya, kita percaya sendiri. Kenapa saya kerjaan Roh Kudus? Mereka, kita juga begitu sekalian. Itu kita semua hari ini. Ya, jangan pernah memberikan janji atau jangan bertanggung jawab yang berlebihan. Wah, saya tiap tahun ini seperti di pos ini, tempat saya sama bagus sekali. Saya kasih tahu ke jemaat bahwa 1 tahun harus 1 orang masuk ke jiwa. Ya, nanti kan jemaat saya terdaftar 50, tapi yang hadir ya gini-gini bagus sekali ya, 20-an yang hadir. Kadang-kadang kalau pas acara-acara apa namanya orang Chinese cimbe gitu kan kekuburan, wah kadang-kadang cuma hadir 10 orang bagus sekali. Jadi masih kuat sekali budaya mereka itu ya. Jadi saya kasih tahu mereka begini misalnya, kalian harus memberitakan Injil, membawa jiwa satu orang, tapi jangan pernah bertanggung jawab memaksakan diri. Pergi membuat janji ke gereja Trinitas, Prosperi, nanti di sana dapat sembako, dapat beasiswa. Itu tidak boleh terjadi. Sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, tugas kita adalah pergi kembali memberitakan Injil. Itu adalah keharusan. Persoalan dia percaya kepada Tuhan itu urusan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus baru masuk mengajar, membaptis, mendidik seterusnya. Tapi saya kasih kita cuma di awal, pergi dan memberitakan Injil. Dan tadi itu jelas harus dengan hikmat. Itu sesuai dengan tujuan khotbah kita. Hikmat itu apa? Seperti tadi kita lihat kondisinya, situasinya seperti apa, ya keadaan orang seperti apa, budaya orang seperti apa, supaya kita bisa menyampaikan. Bapak Ibu jangan gila begini, tidak apa, santai. Soalnya penginjil Siska sudah kasih tahu kita kan, kalau kamu pergi memberitakan Injil dengan benar, Tuhan pasti akan menyertai kamu. Kalau kamu pergi dengan berani, dengan gagah, sampaikan seenaknya aja. Ini bukan dunia barat Bapak sekalian. Kalau di barat sekalian boleh orang di keramaian itu ngomong percaya Tuhan Yesus ini. Kalau kita pergi ke pasar sana ngomong gitu, kita gak pulang nanti. Tapi sekali coba pergi ke pasar sana yang orang katakan orang Madura itu, wah kamu pergi lalu bilang percaya kepada Tuhan Yesus, mati masih masuk surga. Kemungkinan besar Bapak sekalian, Bapak sekalian gak pulang. Pasti mungkin ke surga duluan. Kenapa? Karena kita harus punya hikmat untuk memberitakan Injil. Itu penting sekali. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Nah, ketika Tuhan bilang begini, Tuhan itu ada contoh juga sekalian. Ada contoh dalam Injil Yohanes. Ketika Tuhan itu membicarakan perempuan Samaria dan Nikodemus. Kalau saya sedikit keluar dari konteks ya. Ketika Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria, dia pergi pada siang hari. Pada saat perempuan itu sedang tiba air. Pertanyaannya begini, kok perempuan itu pergi siang hari? Iya, sekalian. Karena dia adalah perempuan tanda petik kurang baik. Ya, kurang baik pada saat itu. Kenapa dia pergi pada sore hari? Karena dia sudah tahu. Kalau sore hari itu, ya seperti kita lah ya sekalian. Ibu-ibu itu kalau sore hari, itu biasanya duduk di depan pintu, bersama-sama cari kutu. Di sini nggak ada ya, di kampus saya banyak. Cari kutu, lalu mereka akan ngomong. Siapa yang diomongin? Orang yang lewat. Oh ini gini, ngomong gini seterusnya. Nah perempuan ini kebetulan dia bukan orang yang bagus, jadi dia pergi itu siang hari. Nah Nikodemus itu bertemu Tuhan pada malam hari, karena dia adalah pemimpin dan orang yang pintar.
dia menyembunyikan dirinya. Jadi Tuhan pun melakukan seperti itu, dan kita pun marilah memberitakan Injil dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai kita memberitakan Injil lagi buat kita itu hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga, ya, tetangga mungkin tetangga di kebun, di ladang itu menjadi rusak karena kita dengan cara kita yang sembarangan memberitakan Injil. Tapi Tuhan berikan kita hikmat memberitakan Injil dengan cara yang benar. Kalau misalkan orang itu pengetahuannya sederhana, cukup ya sampaikan yang sederhana, gak perlu kita di gereja seminar gitu ya tentang teologi, doktrin Allah gini-gini lalu pergi di sana orang yang sederhana kamu kesampaikan seperti itu, dia gak akan paham. Sama tuh sekalian, ketika kita menyampaikan orang yang lagi berduka sama seperti tadi itu, jangan sampai gini, akhirnya orang itu menjadi justru tidak mau mendengarkan Injil karena apa yang kita lakukan. Dan Tuhan juga memberikan kita hal-hal seperti itu. Tuhan memberikan janji kepada kita melakukan firman Tuhan itu dengan benar, memberitakan Injil dengan benar. Lalu saya tutup dengan ini. Oke. Nah, ini ya aplikasi praktis untuk kita sekalian. Yang pertama, sudahkah kita mengenal Kristus yang sejati dalam kehidupan kita? Maksudnya begini, sudahkah apabila saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang berotoritas di dalam hidup kita? Ini penting. Sudah. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau masih ragu-ragu, ayo ambil komitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sudah percaya, baru boleh pergi. Kalau belum percaya, jangan malah pergi memberitakan Injil. Karena nanti buat orang akan menjadi hancur hidupnya. Ya, seperti saksi Yehova terus kali. Oh, di tempat saya itu mulanya orang Kristen tidak ada, tapi awal-awalnya ada orang Kristen, tapi Kristen saksi Yehova. Mereka terima dari mana? Ketika mereka kerja di Kalimantan, di Jawa sini, namanya orang NTT kan, orang kerja kan tinggal di kos kok. Kalau tinggal di kos itu yang penting untuk makan. Nah ketika mereka kan ditawarin, kamu percaya kita, ikut kita, tiap bulan dapat sembako, mie goreng, beras, gula, tiap bulan. Aku percaya, tapi percaya yang salah. Nah kita pun begitu sekalian. Supaya orang itu percaya yang benar, kita mesti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Kalau belum percaya, tak boleh pergi dengan Injil. Ya, yang kedua, maukah kita sungguh-sungguh merespon perintahnya dalam kehidupan kita? Nah ini perintah sudah disampaikan kepada kita oleh firman Tuhan bahwa kita harus memberitakan Injil, kabar baik, menjadi saksi. Maukah kita melakukannya? Kalau kita perhatikan murid-murid terus sekalian, setelah peristiwa itu, lalu dalam peristiwa Pentakosta, lalu dicurahkan dalam kisah para rasul, murid-murid itu mulai melayani, memberitakan Injil. Petrus yang orang awalnya dalam penyangkal Tuhan Yesus, dia bertobat, lalu dicurahkan, dia pergi melayani, berkhotbah, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus sama di dalam surat-suratnya, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia pergi memberitakan Injil dengan sukacita, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Hari ini kita bagaimana? Apakah saya dan kita semua mau respon firman Tuhan? Saya memberitakan Injil kepada tetangga saya, kepada suami saya yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada istri saya yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah saya mau melakukannya? Yuk, mari kita lakukan itu. Yang terakhir, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan sungguh ada untuk kita semua. Itu Tuhan yang bilang, bukan Sylvester yang bilang. Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-18, 19, dan Tuhan tutup di dalam ayat yang ke-20. Ada penyertaan Tuhan untuk setiap orang yang mau melakukan perintahnya. Bicara ini ada bukti dari sekalian. Buktinya nggak masalah manusia ini. Buktinya sudah dalam Alkitab. Ketika Paulus, Petrus, mereka melayani Tuhan, ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, ada persoalan, tetapi mereka selalu bisa melewatinya. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena penyertaan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Paulus itu ketika mendengar Injil sekalian, dia mesti diadili, difitnah, ditangkap,
bawa ke mahkamah, ke pemimpin besar untuk diambil karena perintah Injil, tapi tetap bertahan. Kenapa saudara terjadi? Bukan karena dia hebat, dia pintar, tetapi karena Tuhan yang menyertai dia. Karena dia melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu saya kasih, firman Tuhan ini masih berlaku untuk kita semua. Untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua. Bahwa Tuhan akan menyertai kita. Saya hanya bahas soal perintah pergi menjadikan murid. Setelah itu kalau sudah jadi mengajar, membaptis, itu adalah hal yang mengikuti. Yang penting adalah bagian pertama tadi. Ya. Itu adalah hal yang sangat penting. Kalau sudah terjadi soal baptis, kalau saya ribut, waduh, bagaimana sih pesta saya mau menginjili? Terus berikutnya baptis gimana? Itu hal yang kedua. Yang penting kita lakukan satu dulu. Pergi perintahkan Injil, kita percaya pada Tuhan Yesus. Setelah itu seterusnya nanti mengikuti aja. Yang seperti itu Bapak sekalian. Dan saya mau tutup begini sekalian. Seperti tadi di dalam bagian tadi jelas dikatakan bahwa di mana ada perintah, di situ ada anugerah yang memampukan. Dan percayalah, Tuhan yang memberikan perintah dan Tuhan pasti yang akan memampukan. Jemaat di sini, Pos PI di sini, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil, dan percayalah, pasti Tuhan yang akan memampukan dengan caranya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu sudah diberitakan kepada umat-Mu, kepada kami semua. Hamba-Mu sudah berbicara. Biarlah Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan, yang telah Engkau taruh di dalam hati umat-Mu, menolong mereka untuk bisa mengerti firman dengan sempurna dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikanlah firman Tuhan yang boleh kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa tertanam dalam hati kita dan senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita merasa terpuji. Dia sanggup. Yesus
Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan kami. Selanjutnya Tuhan kami ucap syukur karena Kau sudah memberikan Injil melalui hambamu dan biasa firman yang disampaikannya dapat menjadi berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, saat ini kami berdoa taat pada mengenaikan doa-doa kami dan Tuhan Yesus yang kami berkati. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan dalam kali kita di tempat ini kami menyerahkan untuk setiap ibadah kegiatan yang memberkati, baik itu ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan akan bersama membangun gereja kami. Biarlah Tuhan akan menjaga semua yang kami perlukan di gereja ini. Terlebih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan dan saat ini juga jadi kami terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Juga berdoa Tuhan dalam jemaat yang ada di tempat ini, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap keluarga kami, menyerahkan untuk kesehatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan juga semuanya kami serahkan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan untuk menggembalakan kami di sini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka dan memberikan mereka dengan berkat dan kemuliaan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk anak-anak yang sudah lansia. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka semua dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar kami sendiri Tuhan akan mencampur tangan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Inilah doa sembah kami, kami terus nanti semua dan berkati kami dari dalam kami. Terima kasih ya Bapak, dan di dalam nama Tuhan Yesus dan kita berkata dunia. Terima kasih untuk kita berdasarkan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Persembahan kali ini kita jadi dengan satu pujian. Sungguh ku banggakan.
senantiasa memberkati. Tatkala kami menghadapi setiap pergumulan kami, Tuhan pun ada. Karena itu ya Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami anak-anak-Mu datang di hadapan Tuhan, mengulurkan tangan, memberikan persembahan di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan akan gereja di Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang terus memberkati dan ajari kepada setiap kami untuk terus bertanggung jawab setiap pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Itu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bekerja di luar daerah, di luar negeri. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau juga senantiasa menyatakan penyertaan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan berkati dan boleh menambah rasa syukur sukacita setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus akan doa ucapan syukur kami dan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya untuk pengumuman dan doa berkat kami serahkan kepada Tuhan. Kasih, silakan bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, syukur dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan masih memberikan kami perkenanan untuk menghadap Tuhan di hari Sabat ini. Itu karena anugerah daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Dan kami telah memuji muliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga telah memberikan apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan bagi kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima setiap peribadatan kami di hadapan Tuhan sebagai upaya berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam Tuhan bagi nama Tuhan, baik di dalam setiap tutur kata kami, baik dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap pekerjaan kami yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Kiranya Tuhan Kau berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan berkati keluarga kami, Kau limpahkan dengan keharmonisan, Kau limpahkan dengan damai sejahtera. Dan kiranya juga Tuhan menolong setiap kesehatan kami di masa-masa pancaroba ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Kau akan menolong setiap anak kami dalam mereka menempuh bangku pendidikan mereka. Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka. Dan kiranya juga Tuhan Kau akan tolong mereka dalam pergaulan mereka. Kau tutup fokus mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan Kau juga Tuhan tolong berkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan mendatangkan berkah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh warta untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang.